pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 Hong Kong, pukul 22.00 PE Jerman Nederland. Host saya sendiri, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, doa profitik Bapak Blori dari Jerman, pengumuman Gereja CLCC Ibu Rosalin dari Jerman, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, selesai. Sebelum ibadah mulai, saya akan membuka puji-pujian pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Kami akan mulai ibadah mulai dari awal hingga akhir. Kiranya Bapak senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah pagi ini, sehingga hari ini hanya tertuju padamu Bapa. Bawalah kami mulai ibadah dari awal sampai akhir. Kami memuji, menyembah, dan memahami kebenaran firman. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin, yang akan membuka ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Pendeta John. Ya, praise the Lord. Oke, baiklah Bu Joyce, Tuhan memberkati ya. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat baik, yang sangat kita cinta, yang kita rindukan ya di pagi hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya.
Engkau dekat, oh, setiap saat di dalam hidupku. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Engkau Bapa yang baik, penuh kasih karunia, penuh kesetiaan. Lord Jesus, selalu baik Engkau, sangat baik Engkau, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapak Pendeta tidak ada suara. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukebun. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Bapak yang sangat mengasihi kita ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu.
Ya, terima kasih Pak John. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah. Tuhan sudah buat segala yang baik buat kami sampai pada jam dan saat ini kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kami akan mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah semua hidup kami. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri yang akan berbicara buat semua kami. Ya Tuhan, berikan kami hati dan telinga untuk mendengar dan mengerti akan firman-Mu, supaya untuk mendengarnya kami memiliki iman dan di atasnya kami hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Evangelis Dr. Anda ADC dari Sidoarjo yang sudah berdoa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Doa yang sangat indah pagi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebuah tema yang diangkat pagi ini adalah kekuatan integritas. Integritas siapa? Tentunya integritas orang percaya ya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus tentu mempunyai integritas, dan di dalam integritas itu ada kekuatan di dalamnya. Nah, apa itu kekuatan integritas? Kita lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari Mazmur 26 ayat yang kedua. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dari sinilah muncul integritas orang percaya, dan di dalam integritas itu tentu ada kekuatan ya. Pada saat seseorang diuji oleh Tuhan dan seseorang dicobai, Bapak Ibu sekalian, itu melatih akan karakteristik hidupnya. Tuhan menyelidiki setiap batin dan hati orang, saudaraku. Sehingga dari sinilah muncul sebuah integritas di dalam diri orang percaya. Dan integritas itu bicara tentang jati diri, bicara tentang harga diri. Dia mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dia sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin kita miliki di hari ini, saudaraku. Saudara-saudara, semua kita dalam kehidupan perjalanan mengiring Tuhan, melayani Tuhan, semua kita diuji, saudaraku. Siapa yang menguji kita adalah Tuhan Yesus, sang penguji itu. Dia uji kita apakah kita tahan atau tidak, apakah kita taat atau tidak, apakah kita setia atau tidak, saudaraku. Dan semua waktu yang berbicara, dan saya percaya ketika kita melewati semua persoalan-persoalan, ujian-ujian waktu, ujian-ujian masalah itu, kita memiliki kekuatan integritas yang luar biasa ya, saudaraku. Dan hal ini dapat kita lihat, saudaraku, kekuatan integritas itu ada pada pribadi yang kuat. Saudaraku ya, pribadi yang kuat itu adalah pribadi orang percaya yang punya integritas atau jati diri yang tinggi, saudaraku. Dan saya percaya ini yang membuat Tuhan berkenan akan diri seseorang yang menyadari siapakah dirinya integritas itu. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, orang-orang mengerti integritas pada waktu mereka dicobai, mereka diuji Tuhan. Contohnya adalah Yusuf, mempunyai integritas yang luar biasa. Ya, saudaraku, dan Tuhan pakai dia, saudara kasih Tuhan, untuk menyingkapkan takbir yang dimimpikan oleh Raja Firaun. Tidak bisa seorang pun bisa mengartikan mimpi itu, hanya Yusuf, seorang yang berintegritas itu. Dari situlah Yusuf diangkat, walaupun dia pernah dimasukkan dalam penjara, dan dia dipromosikan Tuhan menjadi seorang yang dimuliakan di Mesir. Orang nomor 2 setelah Raja Firaun, saudaraku ya. Itu salah satu contoh di dalam Alkitab ini, saudaraku ya. Dan di dalam Perjanjian Baru, orang yang punya integritas juga adalah seorang yang bernama, saudaraku, di Alkitab itu adalah Yesus Tuhan kita ya. Dia punya integritas yang luar biasa. Jadi Yusuf ini adalah gambaran Tuhan Yesus di Perjanjian Lama, dan Yesus Kristus di Perjanjian Baru yang kita lihat integritas, dia taat dan setia melakukan kehendak Bapa sampai dia rela mati di atas kayu salib, saudaraku ya. Dan semua kita belajar dari kekuatan integritas Yesus, sehingga kita juga sama-sama mau ambil keputusan untuk mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, hari ini kita dapat baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Ada 3 kebenaran tentang siapakah
orang yang mempunyai integritas atau jatuh diri yang tinggi. Siapakah dia? Mari kita lihat rahasia yang pertama dari orang yang punya kekuatan integritas. Siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang yang mendengar. Mendengar dulu saudaraku ya. Mendengar tentang perkataan firman Tuhan Yesus yang menguji kesetiaan hatinya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 67. Ya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara-saudara, di ayat sebelumnya, di situ ketika mereka mendengarkan firman yang keras, teguran-teguran firman kepada mereka, dan mereka berkata, ini perkataan yang sangat keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan Alkitab berkata, banyak dari murid-murid Yesus meninggalkan dia, saudaraku. Murid-murid Yesus yang sudah melihat Yesus melakukan mujizat, keajaiban, orang sakit disembuhkan, yang terikat oleh roh jahat dilepaskan, yang berdosa diampuni, dan banyak mujizat yang lain. Namun gara-gara hanya masalah perut, saudaraku ya, masalah roti, Yesus menyatakan bahwa dialah roti hidup dari sorga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan mereka kaget dengan perkataan itu, saudaraku. Dan banyak dari murid-murid itu akhirnya mereka mengundurkan diri. Sehingga tinggallah Petrus dan teman-temannya ini, saudaraku. Dan Yesus berkata kepada Petrus, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudaraku, inilah kekuatan integritas dalam diri orang percaya, saudaraku. Pada saat orang lain tidak setia, dia tetap setia, disitulah, itulah terbukti bahwa kekuatan integritas seseorang teruji di situ. Amin. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah yang mempunyai kekuatan integritas? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia adalah orang yang meresponi. Meresponi apa, saudaraku? Dia meresponi firman Tuhan, bahwa hanya Yesus pilihan yang terbaik, takkan tergantikan. Katakan amin. Mari kita lihat apa jawaban Petrus dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, bukan untuk sementara, everlasting, kekekalan, saudaraku. Itulah sebabnya Petrus mengerti, walaupun yang lain meninggalkan Yesus, dia mau tetap setia, yang lain mengundurkan diri, dia tetap setia. Inilah kekuatan integritas orang percaya di sini. Dia adalah orang yang selalu meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia responi, dia hanya berkata, Yesus pilihan yang terbaik, takkan tergantikan sampai kapanpun. Hanya Yesus satu-satunya yang kumiliki, biar hartaku hilang, semua yang ada padaku hilang, asal jangan Yesus hilang dari hidupku. Itulah kekuatan integritas orang percaya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang gara-gara hanya jabatan tinggalkan Yesus, gara-gara hanya kedudukan tinggalkan Yesus, gara-gara harta tinggalkan Yesus, gara-gara warisan tinggalkan Yesus, gara-gara yang lain, gara-gara pria atau wanita, saudaraku ya, menjadi idolanya, ditinggalkan Yesus begitu mudahnya. Banyak contoh-contoh, dan akhir dari apa yang mereka lakukan itu berujung pada sesuatu yang tidak baik, saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita semua diuji Tuhan, saudaraku. Apakah kita masih mempunyai kekuatan integritas di dalam kita terus mengiring Tuhan, terus melayani Tuhan? Ini penting, saudaraku. Rahasia yang kedua dari kekuatan integritas orang percaya, dia adalah orang yang meresponi firman Tuhan. Waktu engkau dengar firman Tuhan, responi, berkata amin, I receive, aku percaya. Jadi penuh dengan antusias, saudaraku. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia sudah berobat kemana-mana tak tersembuhkan. Sampai suatu hari dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lalu dia meresponi firman itu, dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, dan aku sembuh. Dan terjadilah demikian. Mujizat itu terjadi cepat sekali kepada orang yang begitu punya respon yang begitu cepat. Semakin kau cepat meresponi, menangkap firman Tuhan, semakin cepat kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu. Beda dengan orang yang biasa-biasa diam saja, tidak berkomentar, tidak meresponi. Nah, itu tidak terjadi sesuatu. Karena apa yang kau responi itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam dirimu. Katakan amin. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan apa yang kamu imani, saudaraku ya. Ini yang kedua, saudaraku, ujian integritas, kekuatan integritas seseorang percaya dilihat dari yang kedua. Bagaimana cara dia meresponi firman Tuhan, saudaraku? Apakah Yesus masih pilihan yang terbaik satu-satunya atau sudah tergantikan di dalam hidupnya? Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, kekuatan integritas orang percaya yang ketiga. Siapakah dia? Ini dia.
Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan imannya dan hasratnya bahwa hanya Yesus itu yang kudus dari Allah. Amin. Kita lihat ya, ini jawaban Petrus dalam Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, terlihat kata-kata dari seorang yang mempunyai kekuatan integritas. Dia akan selalu meninggikan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dia kagum kepada Tuhan. Petrus berkata, dan kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang apa, saudaraku? Adalah yang kudus dari Allah. Ini bicara tentang bagaimana hati yang memuji, menyembah Tuhan, hati yang sungguh mengagumi Tuhan, hati yang selalu mengagungkan, elu-elukan Tuhan. Kekuatan integritas orang percaya terlihat di sini. Pada waktu dalam pencobaan, kesesakan, pergumulan, tekanan hidup, beban berat, air mata, masihkah engkau memuji Tuhan? Masihkah engkau bersyukur? Masihkah engkau menyembah Tuhan? Atau engkau mulai menggerutu, engkau mulai ngomel, engkau mulai bersungut-sungut, engkau mulai sambat. Nah, kekuatan integritas orang percaya terlihat di situ. Seberapa banyak engkau menaikkan pujian, engkau menaikkan ucapan syukur, disitulah terlihat kekuatan integritas orang percaya. Katakan amin. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada yang kudus selain daripada Yesus Tuhan kita. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa sebagai upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Saudara. Tapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus kita semua diselamatkan. Katakan amin. Mari kita lihat apa hasilnya dari kekuatan integritas orang percaya. Kita lihat saudaraku, yang pertama saudaraku, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku ya, dia tidak mau pergi meninggalkan Yesus sekalipun diiming-iming, sekalipun dirayu, sekalipun dibujuk, mendapatkan imbalan, mendapatkan upah, mendapatkan segala macam yang dijanjikan. Dia tetap berkata, no, aku tetap Yesus selama-lamanya. Dia harta yang terindah, harta yang abadi, harta bagiku selama-lamanya. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Amin. Yesus bertanya, lihat tuh teman-teman lain sudah meninggalkan aku. Apakah kamu juga mau meninggalkan aku seperti mereka? So aku tentu Petrus berkomitmen, tidak. Yesus adalah pilihanku yang terbaik. Yesus menjadi segala-galanya. Yesuslah yang menjadi harapanku. Meskipun yang lain meninggalkan Yesus, aku tetap ada bersama dengan Yesus ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian hasil dari kekuatan orang percaya, yaitu selain kasih Tuhan, dia tidak mau pergi meninggalkan Yesus. Meskipun hari ini banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, rintangan, hambatan, kesesakan, air mata, sakit, penyakit, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Yesus berkata, apa artinya orang memiliki harta seisi dunia, tapi jiwanya binasa, saudaraku. Orang boleh kaya, boleh punya uang banyak, tapi kalau dia nggak punya Yesus, apalagi dia tinggalkan Yesus, nggak setia, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan. Amin, saudara-saudaraku. Inilah rahasia kekuatan integritas orang percaya. Hasil yang pertama demikian. Orang itu akan terus berkomitmen untuk ikut Yesus sampai selamanya. Kita lihat yang kedua hasilnya bagi kekuatan integritas orang percaya. Yang kedua, orang percaya yang taat pada perkataan Yesus itu, dia bilang perkataan Yesus itu perkataan hidup yang kekal. Kita lihat ya, Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Aku hidup bukan dari apa kata manusia. Aku hidup bukan dari apa kata dokter. Aku hidup bukan dari apa kata orang-orang pintar. Tapi aku hidup dari perkataan-perkataan firman. Karena perkataan-perkataan firman, perkataan Yesus, itu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan untuk sementara. Memang kita di bumi ini hidup sementara. Tetapi karena perkataan Yesus itu di dalam diri kita, dia akan membawa perkataan yang
kekal ini masuk kepada diri kita dan kita akan dibawa masuk ke dalam kekekalan. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu saudara, perkataan hidup yang kekal ini membangkitkan iman di dalam hati kita, membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan sebuah gairah, membangkitkan sebuah kesukaan untuk terus mengiring Tuhan. Orang boleh berkata yang buruk tentang saudara, tetapi ingat perkataan firman, perkataan hidup yang kekal, itu adalah sebuah harapan, sebuah jaminan membuat engkau mampu menghadapi kesukaran, kesulitan hidup ini. Amin, saudaraku ya. Dan saya percaya perkataan ini adalah perkataan yang penuh kuasa, saudaraku. Maka itu setiap hari engkau mengalami masalah, perkatakanlah firman Tuhan. Pastikan bahwa firman Tuhan ada di dalam hatimu saat engkau percaya, dan pastikan firman Tuhan ada di dalam mulutmu, dan engkau mulai deklarasikan, kau ucapkan, karena apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Waktu engkau berkata, aku sehat, aku kuat, aku sembuh, terjadilah sesuai dengan perkataan imanmu. Katakan amin. Karena perkataan Yesus itu perkataan hidup yang kekal, itu akan berkuasa dalam dirimu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan senang mendengarkan perkataan-perkataan iman seperti ini. Makanya doa profetik itu sangat penting sekali ketika kita naikkan dan kita lihat sama-sama ternyata benar, saudaraku. Doa itu Tuhan buktikan, saudaraku. Orang-orang yang punya siasat yang buruk, yang mencoba untuk mengacaukan bangsa ini, teroris, saudara-saudara, semua dihantam, dibabat, saudaraku ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini waktunya kita lihat Tuhan sedang membuat satu pergerakan yang besar, oleh karena sebagai jawaban dari doa-doa orang percaya di negeri ini, bahkan di seluruh bumi, saudaraku. Dan saya percaya kita bawa ke dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita ucapkan setiap hari, saudaraku. Di saat engkau mengalami persoalan, pergumulan, perkatakan firman, perkatakan itu, supaya telingamu mendengar firman itu, dan imanmu bertumbuh, dan pastikan mujizat pasti terjadi. Karena menurut perkataanmu engkau dibenarkan di hadapan Allah, dan menurut perkataan juga engkau akan dihukum. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga dari kekuatan integritas orang percaya yang terakhir. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengakui bagaimana? Bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yang lain itu tidak, hanya Yesus saja ya. Kita lihat Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Ini adalah pernyataan Petrus, saudaraku. Pada waktu Yesus bertanya, masihkah kamu juga bersama aku? Kamu tidak pergi bersama teman-teman yang lain yang sudah meninggalkan aku? Dan inilah yang Petrus katakan, saudaraku. Dia bilang, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari perkataan Petrus inilah dia membuktikan integritas pada waktu suatu hari dia akan dieksekusi, dihukum mati, saudaraku. Dan pada waktu dia disalibkan, dia minta bahwa kalau boleh aku disalibkan terbalik. Aku tidak layak disalibkan seperti guruku, kepala di atas, kaki di bawah. Aku terbalik, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Saudaraku, dan benar-benar, saudaraku, Petrus dia benar-benar taat melakukan itu. Meskipun dia pernah gagal, dia pernah menyangkal Yesus karena ketakutan pada waktu itu sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Dia tidak mempunyai integritas yang kuat sehingga dia mudah menyangkali Yesus, saudaraku. Dan pada waktu dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia punya kekuatan integritas yang luar biasa. Dia rela mati bagi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, Petrus ini mendapatkan hidup yang kekal. Suatu hari kalau kita berjumpa dengan Petrus dalam kerajaan sorga, kita akan beritahukan dia, saudaraku, bahwa terima kasih buat apa yang engkau sampaikan pada Yesus, bahwa aku semua di dunia ini terinspirasi dengan perkataanmu itu, ya saudaraku. Dan saya masih ingat pada waktu Matius 16 mencatat pada waktu Yesus bertanya kepada mereka semua, menurut kata orang siapakah aku ini, saudaraku? Dan mereka berkomentar, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi pada Petrus, menurut kamu siapakah aku nih? Dari sekian banyak murid, hanya Petrus yang bisa menjawab dengan tepat sekali. Dan Petrus menjawab, you are the Christ, the Son of the living God. Artinya, engkau adalah Mesias, anak Allah.
cocok dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 69. Dia berkata bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah, saudaraku. Ini perkataan-perkataan mesianik, saudaraku. Perkataan-perkataan yang menyatakan Yesus sebagai Raja yang kudus, yang tidak ada taranya, yang tidak terbandingkan, yang tidak bisa disejajarkan dengan penguasa siapapun, saudaraku. Orang-orang yang mempunyai integritas yang kuat, mereka selalu melihat Yesus itu terbesar dari segala penguasa yang ada. Mereka melihat Yesus lebih besar segala persoalan yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa Yesus itu melebihi segala-galanya dan Yesus layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya, ya. Saudaraku, inilah hasil dari kekuatan integritas orang percaya. Dan mari kita sama-sama renungkan ayat ini bahwa Tuhan masih berkarya sampai hari ini untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan tetap setia sampai Maranatha dan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kepada sahabat kita, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah mengantar kami ada di hari yang baru ini. Dan mendahului segala tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kami telah datang untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu. Dan Tuhan telah menyapa kami lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kami memperoleh kekuatan integritas sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu mendengarkan perkataan firman Tuhan Yesus yang menguji kesetiaan hati dan meresponi firman Tuhan dalam hanya pada Yesus pilihan yang terbaik dan menyatakan iman dan hasrat hanya Yesus itu yang kudus. Biarlah sungguh-sungguh firman itu tertanam dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Engkau terus pakai akan hamba-Mu secara heran dan luar biasa. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, hikmat, kuasa, pewahyuan Tuhan terus tambah-tambahkan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus duduk di bawah kaki Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu terus dibagi buat kami semua, rahasia kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti dan kami memahami kehendak Tuhan. Kami melakukan firman dalam hidup kami, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, ya. Terima kasih untuk doa peneguhan firman. Tuhan berkati Ibu Beli. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John yang telah memimpin ibadah pagi hari ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Dengan firman-Nya ini satu jawaban bagi kami, satu kekuatan bagi kami. Kami akan pikul salib. Terima kasih pada pagi hari ini yang hadir. Selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Blori dari Jerman. Silakan Bapak Blori. Ya, selamat pagi Ibu Joyce, kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan sekarang kita masuk dalam menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Pak Bruri dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Rosalin. Ya. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Bapak Bluri dari Jerman yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan Ibu Rosalin. Terima kasih Ibu Joyce kesempatan yang diberikan pada saya. Oke, pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat yang dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak,
Gembala Pastor John Sarbunan, MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis 8 Juni tahun 2023 di Ibadat Surabaya dan Minggu 11 Juni 2023 Ibadat pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, spesial Happy Birthday Juni tahun 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 1. 6 Juni Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Kedua, 16 Juni tahun 2023 Bapak Jeremia Maria Sidoarjo. Dan ketiga, 23 Juni tahun 2003 Ibu Warni Utami dari Sidoarjo. Keempat, 25 Juni tahun 2023 Ibu Shirley Tikwaru dari Hamburg, Germany. Kelima, 26 Juni 2023 Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Dan keenam, 27 Juni 2023 Bapak Herman S.O. Sidoarjo. Dan 29 Juni tahun 2023 Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Hamburg, Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Joyce. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terima kasih Ibu ADC yang telah membawa doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Weli Hokubun dari Papua sudah mendoakan peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Saya percaya, saya sudah menjalani waktu saya sakit, saya selalu perkatakan, aku sehat, aku percaya, aku sembuh dengan bilur-bilur, saya sudah sembuh. Sekarang dengan problem masalah saya, ini saya perkatakan, saya percaya Tuhan selalu menolong saya. Saya percaya dengan firman ini satu teguran buat saya supaya saya lebih dekat, lebih setia, percaya dengan firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya. Puji syukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa hari ini ibadah boleh berjalan dengan lancar, dan terima kasih kepada Bu Joyce yang memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih banyak, dan terima kasih kepada Opa dan Oma. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Sebentar lagi istirahat. Ya, terima kasih Opa dan Oma. Dan kepada ibu kita, ya pasangan kita pada waktu tenis meja, inilah Ibu Adece. Terima kasih Ibu Adece dengan senyumannya. Terima kasih. Ini HP saya ini enggak bisa dilihat yang lain. Tadi ada Bu Weli, tapi di sini enggak ada. Ada Pak. Terima kasih Bu Weli.
Bu Lea, Bu Sinta, nggak tahu ini. Nah, ini kelihatan Bu Eli tadi. Ya, terima kasih. Tadi ada daftarnya, ini ada Bu Lea, lah ini ada Bu Lea. Bu Eli baru muncul ya. Ya, terima kasih. Dan saya mohon maaf ini Pak Pendeta. Saya ini ngirim kadang-kadang ya itu lupa. Dan tadi saya ngelilir itu jam 2 terus ngeloni si Juna. Juna kan di sini terus ini karena sunat ini. Sehingga kebablas tadi saya. Jam 4 lebih. Ya, mohon maaf ini Pak John. Ya, Dimaafkan, saya Pak. kalau ngirim kadang-kadang pagi terus baru lupa. Saya selalu diingatkan oleh Bu Joyce ini ya. Ini faktor ini sudah mulai ini ya. Mungkin mungkin Opa juga pernah begitu ya Opa ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Pendeta John yang setia untuk memberikan santapan rohani pada kita semuanya. Memang betul Bapak Ibu sekalian, di keluarga saya sendiri itu memang ada karena dia melihat dunia sehingga adik saya ini melepaskan ya Tuhan Yesus. Salib yang sudah diberikan tidak kuat untuk dipikul, tapi ya saya selalu berdoa supaya adik saya itu nanti seperti Pak Pendeta John di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B itu ya. Setialah sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu yang selalu Pak John sampaikan, sehingga saya ingat-ingat terus supaya nantinya itu bisa diselamatkan ya, masuk surga iman kita ini ya. Demikian luar biasa firman pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Pendeta John, terima kasih banyak atas pelayanannya. Kita harus dukung dalam doa, dan kepada Bu Sinta dalam proses kesembuhan kita dukung terus dalam doa sehingga bisa sembuh secara total dan bisa mengendarai mobil ya, karena tangannya itu yang paling pokok ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yanto. Ya, saya serahkan kembali kepada host kita, Ibu Joyce dari Sidoarjo. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, Ibu Lea hadir. Silakan Ibu Lea untuk puji-pujian ibadah pada pagi ini. Ya, terima kasih Bu Joyce. Tapi maaf Bu Joyce, saya nggak di rumah ini Bu Joyce. Oh gitu. Iya. Ya sudah, saya nanti yang saya nyanyi. Saya buka buku, saya lupa nanti. Ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana yang baik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku yang menjadi baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbuna. Mic-nya Pak John belum dibuka. Ya, oke. Terima kasih. Pujian yang sangat indah sekali, bagai air yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita semua. Mari saudaraku, kita satu dalam doa pada pagi hari ini. Percaya bahwa engkau punya pengharapan dalam Yesus dan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Keadaan boleh mengecewakan, situasi boleh mengecewakan, semuanya boleh mengecewakan, tapi pribadi yang tidak pernah mengecewakan yaitu Yesus tetap ada bersama dengan kita. Karena itu, mari kita tetap setia, ikut Tuhan, percaya setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan, Kau melihat setiap pribadi yang hadir pagi ini, ya Tuhan. Kami doakan semua yang hadir di pagi ini. Roh Kudus, mari yang Kau melawat, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau melawat anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah setiap hati. Ubah seperti hati-Mu, ya Tuhan. Hati Tuhan, hati yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Di saat engkau dalam kesesakan, Tuhan beri engkau kelegaan. Di saat engkau susah dan sedih, Tuhan beri engkau penghiburan. Di saat engkau lemah, Tuhan beri engkau kekuatan, kemampuan. Bahkan di saat engkau sakit, Tuhan beri engkau kesembuhan. Bahkan di saat engkau putus asa, Tuhan memberi engkau jalan keluar pengharapan yang terbaik. Roh Kudus, mari Tuhan, Hamba berdoa yang pribadi yang hadir pada pagi ini. Supaya Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, perlindungan, panjang umur, damai sejahtera, Tuhan atas Tuhan yang dan keluarga di bawah Yuyani, anak nama Tuhan dan kesehatan setelah selesai sudah. Terima kasih, tidak sesak nafas lagi. Berkati anak ini. Saya bahwa setiap yang dan keluarga dan bawah berkat-berkat secara keuangan, ekonomi, secara materi, berkat-berkat secara pikiran terbaik bagi Pak Yanto keluarga, terutama dan setelah usaha mereka, memudahkan mereka semua. Terima kasih. Jauhkan segala galang buang kebencian, jauhkan dari terus lebih dekat sama mengkapi doa kami kepadamu, memberkati juga Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus semakin melemah, kuasa Tuhan semakin sempurna. Karena itu kekuatanmu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kata dengan Tuhan, sampai bagaimana dengan kekuatan dari kuasa dengan waktu melewati setiap dalam kesempatan yang kelegaan. Dengan takut ada waktu yang kau menangis, tapi ada waktunya hapus air matamu. Ada waktunya kau susah, ada waktu di mana kau terus. Cara
cara yang terbaik untuk memberikan pertolongan. Bahkan hatiku tetap setia. Saya semuanya akan berjalan baik dalam nama Yesus. Suami dan anak cucuku dalam perlindungan Tuhan. Kita akan juga dosa yang masuk ke sempit dan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Percaya semua orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepada Tuhan. Juga Pak Puri dan Rosalim yang ada di rumah, tapi masa tua dan putih rambut, kamu pegangkan pada tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Apa akan menang ketika perjalanan? Kita tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Manuel, dia menyertai engkau dalam nama Yesus. Melihat badai itu satu-satu dan Tuhan akan membuka terobosan-terobosan ajaib di dalam kehidupan, di dalam ekonomi, para makin baik, makin cepat, makin lancar dalam nama Yesus. Satu yang diselesaikan di bagian lalu kami doakan pagi dalam nama Yesus. Tuhan menyelesaikan hari ini dalam beberapa waktu ke depan. Kita akan lihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Bahkan hatimu lakukan bagian yang pada Tuhan dan juga akan memberikan kesetiaannya kepadamu. Malah menyatakan aku akan mau kalau Tuhan buka pintu bisa menutup pintu itu. Buatkan hatimu, teguhkan imanmu, terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Anak mantu oleh Tuhan, jangan susahkan, susahkan mereka, karena doa-doamu itu yang benar dan kabulkan. Tidak bahagian bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman. Rencana untuk baik perusahaan kami Tuhan akan melancarkan dalam nama Yesus. Tuhan kasih yang pada penghuni Tuhan, Allah yang berkati Pak Bro Salin, berikan panjang umur, ramai sejahtera, bahagian dalam isinya. Rencana Indonesia kami doakan jalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Doakan ya Tuhan, ya dalam nama Yesus. Tuhan akan memegang engkau senantiasa. Tuhan akan bawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Kasih anugerahnya akan terus dilimpahkan dalam hidupmu. Dalam pendidikan hatimu, jiwamu. Jangan takut. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Menyelesaikan segala sesuatu, karena itu serahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara engkau, karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkan yang orang benar. Tetaplah setia Dia, karena kesetiaanmu itulah yang akan membuat Tuhan akan turut campur tangan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kasih Tuhan dengan segala hatimu, dan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah engkau pikirkan hatimu dalam hatimu, Tuhan akan sediakan bagimu. Bahkan membuat banyak kejutan-kejutan ajaib, ada surprise yang akan Tuhan wujudkan itu. Asal tetap setia, pegang janji firman, bahkan kekuatan, bahkan kemenangan dalam masa depan. Berkati Lea, pulihkan kesehatannya, juga Michael, Tuhan pulihkan kesehatannya. Terima kasih, kami percaya Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan kami kepadamu, selamanya. Ibu Beli pun Tuhanlah penyembuhmu. Terima pagi ini Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Terima sekarang oleh Tuhan Yesus yang bersedia Tuhan, bila kuat, dan bila sembuh, dan bila pulih, dan bila menang di dalam nama Yesus. Tuhan pakai Beli untuk beberapa waktu yang akan melayani hikmat akal budi, kuasa urapan otoritas Allah turun atasnya saat dia berkata-kata. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan dalam pelayanan. Kasih Tuhan berkati semua anak mantu cucu keponakannya. Kami doakan Pak Wahyu dan Bu Sinta. Berkati untuk rencana pekerjaan PLN. Tolong Tuhan Yesus kami doakan. Semuanya order omset bertambahkan dan juga naik masuk ke kota Dewan. Akan jalan-jalan. Terima kasih kami kepadamu. Semua cucu-cucunya, Arsenio, Kasih, Aldo yang masuk polisi kami doakan. Semua dilancarkan untuk mendengar pengumuman Tuhan. Bulan ini kami percaya dia akan lulus.
diterima menjadi seorang anggota Polri cinta Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu ADC dalam nama Yesus, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Ialah sahabatmu yang terbaik. Dia sangat mengerti bahasa hatimu, mengerti segala yang kuatkan teguhkan hatimu, semua yang Tuhan ingin engkau lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukan sesuatu yang saya di hari-hari ini, bahkan membawa engkau pada musim-musim baru. Engkau akan menikmati apa yang telah engkau lakukan engkau dalam nama Yesus. Bukan hatimu, percaya satu orang diselamatkan, keluarga diselamatkan. Kau bersama dengan semua anak-anak akan menjadi murid Tuhan, maka belajar kebenaran beri engkau masa depan yang berkelanjutan. Dalam nama Yesus, hari Tuhan berkati juga kita dan semua anak-anak Yohanes, James, berkati kami semua Tuhan. Percaya Tuhan berkati kebahagiaan sepanjang dan ini sepanjang ya Tuhan. Semua yang datang dengan iman, Tuhan datang dengan iman, Tuhan bawa kesembuhan, datang dengan iman, Tuhan bawa keajaiban, ada terobosan dalam keuangan ekonomi, bisnis, karir, dan juga Tuhan. Kami kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kita lawan Tuhan, terjadi untuk kota di mana kami tinggal, terjadi untuk setiap kota di Indonesia, bahkan setiap bangsa di dunia. Pakai kami Tuhan, pakai wadah segala sesuatu ini untuk Tuhan memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini, dan kami siap Tuhan menangkap isi hati Tuhan. Kami percaya di saat kami mempunyai kekuatan integritas, bahkan membawa kami pada dimensi yang lebih besar lagi, bahkan membawa kami untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi. Biarlah kami semua tetap setia supaya mempercayakan perkara-perkara besar bagi kami. Mari saudara, engkau yang mau melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, dan curahkan buat kita sekalian di rumah. Tuhan, kami teringat sahabat saudara kami pada Awan Lee di kota Medan, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih. Tuhan sembuhkan dia Tuhan, kami Om Yogi, sembuhkan Ibu Effendi ya Tuhan, sembuhkan Tuhan Yesus Ibu Desi, sembuhkan siapapun ya Tuhan yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka termasuk Pak Frans Angki, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sembuhkan juga cucu Ibu Nini Herawati, baik itu anak Dev, Samuel dan juga ya Tuhan Eleanor, Tuhan pulihkan jiwa mereka, sembuhkan Ibu Sandra yang ada di Jerman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup kebaktian ini. Kami buka kedua tangan kami siap menerima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan memberkati engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu-cucumu, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah mereka, diberkatilah keuangan ekonomimu, bisnis, karir, dan terlebih lagi diberkatilah pelayanan. Apa yang percaya Tuhan berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak John. Selamat pagi. Tuhan Terima berkati. kasih Bapak Pendeta untuk doanya. Ya. Pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Sama-sama, Tuhan berkati ya, Bu ADC, Bulia, semangat ya. Joyce, Terus Bapak Ya, Bu ADC, ya, Bu Joyce, Pak Bianto, Cindy, Amin. Yohan, dan Ibu Sinta, ya, Ya, selamat juga pagi Ibu Bu. Wendy. Selamat pagi semuanya. Semoga cepat sembuh ya. amin. Ya, Terima terima kasih atas kasih. doanya. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Tuhan James. God bless you all. God bless you Ya, all. terima kasih. Sampai Berkati jumpa lagi nanti teman-teman sore. semua ya. Sampai berjumpa Ya. lagi. Ya, Ya. bye-bye. Oke. Selamat beraktivitas. Bye-bye. Sugeng Sare, selamat malam Pak Brudi, selamat Amin. beristirahat Ya. ya Bros. Oke. Berkati Ya, semuanya. terima kasih Pak John. Amin. Amin. Bye. Bye.